Kualitas sumber daya manusia menempati kedudukan lebih penting dibanding dengan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahawa dengan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan organisasi, maka kehidupan masyarakat secara keseluruhan akan meningkatkan dalam berbagai terpaan perubahan dan persaingan. Pendidikan Islam merupakan pokok utama dalam berkelanjutan ketauhidan dan keimanan terhadap ajarannya. Perkembangan pendidikan Islam sejalan dengan perkembangan Islam itu sendiri. Bahkan pendidikan Islam sebenarnya telah dimulai sejak zaman Nabi-Nabi terdahulu. Dan disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di Makkah maupun di Madinah. Proses transformasi ilmu secara liberalisasi telah menjadi setelah perang Badar, yaitu dengan pengajaran membaca dan menulis kepada umat Islam sebanyak 10 orang oleh setiap tawanan perang pihak musuhnya. Dalam ajaran Islam sendiri merupakan perintah untuk membaca sebagaimana bunyi ayat pertama yang diturunkan pendidikan Islam pada awal. Perkembangannya telah memiliki keunggulan. Coraknya yang terdiri dari bersifat komprehensif dengan maksud agar anak didik didorong sehingga mampu untuk menuangkan segala kemampuan yang dimilikinya. Tujuan dalam pendidikan Islam terdiri dari tujuan keagamaan dan tujuan keduniaan. Jadi dua tujuannya. Kebijakan baru untuk tujuan keduniaan telah dinampakkan dari upaya menonjolkan keterampilan bekerja dalam rangka pendidikan seumur hidup. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila sistem pendidikan yang berjalan efektif. Demikianlah dalam penyampaian makalah ini secara singkat. Walaupun banyak kekurangan sana sini, mohon diperbanyak bahas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi. Ya. Sesi apa? Kemudian coba dalam diskusi kita arahkan ke perencanaan sumber daya manusia pendidikan Islam. Ya, kita arahkan ke perencanaan sumber daya manusia pendidikan Islam. Baik, di sini perencanaan sumber daya manusia pendidikan, sumber daya manusia pendidikan Islam ini sangat-sangat berpengaruh pada kelangsungan suatu lembaga pendidikan Islam. Jadi perencanaan dalam manajemen sumber daya manusia itu sangat berpengaruh kepada lembaga itu sendiri. Bagus tidaknya sebuah lembaga pendidikan Islam sangat-sangat dipengaruhi oleh perencanaan.
bagaimana seorang pimpinan, seorang kepala sekolah bisa merencanakan apa yang harus dilaksanakan di hari-hari berikutnya. Ini sangat berpengaruh. Jadi perencanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah ini harus mengacu kepada visi dan misi daripada lembaga itu sendiri. Jadi tidak boleh melenceng dari visi dan misi dan tujuan. Jadi sekolah itu mau dibawa kemana? Oh, ini sekolah ini SMK misalnya. SMK bagian mesin apa misalnya ya. Berarti tujuannya akan menghasilkan siswa-siswa yang handal di bidang mesin. Jadi perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah mengarah kepada menghasilkan siswa-siswa yang handal tadi di bidang mesin. Jangan direncanakan melahirkan siswa-siswa yang paham tentang hukum Islam. Sudah salah. Nah, jadi bagaimana kepala sekolah merencanakan program-programnya itu di awal tahun supaya tujuan daripada lembaga itu tercapai. Jadi bagaimana dilakukan? Ini kalau kita lihat sumber daya yang ada di sekolah itu ada yang intern. Kalau kita lihat yang intern ini lebih ke guru, kemudian ada tenaga administrasi, tenaga administrasi, kemudian ada siswa. Ini yang intern di dalam. Ini yang sangat-sangat berpengaruh terhadap baik tidaknya sebuah lembaga. Kemudian yang eksternal nanti ada juga sumber daya manusia yang berpengaruh terhadap pendidikan, ya, terhadap lembaga itu. Misalnya ada komite, ya komite Pak Amin ya. Ya. Pak Amin. Oh, Pak Amin Long kan? Nah Pak Amin? Nah Pak Long. Komite sekolah Pak Amin ya. Ya. Ada komite yang eksternal itu, ada wali murid, orang tua siswa, ada masyarakat. Ini dulu yang penting sekali dulu. Dan stakeholder lainnya. Dan stakeholder lainnya, pengguna jasa Pak ya. Ya. Stakeholder. Ini yang eksternalnya guru, tenaga administrasi dan siswa. Ini bagaimana seorang pimpinan, seorang kepala sekolah, dia bisa membuat perencanaan yang mana perencanaan ini membuat lembaga itu lebih bagus. Bagaimana membuat perencanaan tentang guru? Apa saja yang harus direncanakan ke depan tentang guru? Baik itu guru diberikan pelatihan, diberikan kesempatan untuk belajar, diberikan ikut pelatihan di rumah sekolah atau mengikut pelatihan yang dibuat oleh dinas dan sebagainya. Ini harus direncanakan di awal. Siapa yang akan dikirim? Guru apa yang sangat mendesak penting yang harus ditingkatkan? Ini kemudian tenaga pendidik, tenaga administrasi ini juga sangat menentukan. Hari ini yang semua digital, semua menggunakan teknologi, ini tenaga administrasi ini harus selalu dilibatkan dalam berbagai macam perkembangan yang ada, baik itu melalui pelatihan, ya, melalui sekolah formal misalnya atau apalah. Nah, ini harus dirancang tenaga administrasi ini bagaimana. Kemudian siswa juga ini juga harus dirancang sebelumnya. Event nasional, event tingkat regional, tingkat internasional yang harus melibatkan siswa itu harus direncanakan oleh kepala sekolah. Dengan nanti kan biasanya sudah tahu ya. Ini tahun ini ada event nasional di mana? Biasanya sudah tahu itu. Yang wajib. Lain yang mendesak itu
juga harus direncanakan. Ada yang misalnya yang kegiatan yang tidak ada yang mendesak terjadi, artinya bisa saja dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu yang tidak bersifat rutin. Jadi sekolah harus siap. Nah, ini harus direncanakan semuanya, ya. Kemudian yang eksternal juga walaupun tidak langsung terlibat di sekolah, misalnya komite sekolah juga harus dibuat perencanaan juga kapan rapat dengan komite, ya, kemudian apa saja yang harus diharapkan dari komite. Nah, ini juga harus apa ya? Wali murid juga seperti itu. Masyarakat sekitar juga harus dimanage. Harus dibuat perencanaan. Jangan sekolah kita buat disiplin setengah mati. Masyarakat di sekitar buat apa dia di sana, menampung siswa-siswa. Ya. Ya. Ini sangat-sangat berpengaruh juga. Stakeholder, apa kebutuhan mereka? Apa mereka butuhkan? Apakah mereka butuhkan alumni seperti ini? Membutuhkan apa? Jadi kita harus merencanakan siswa-siswa yang ada di sekolah harus dibekali ilmu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh stakeholder. Misalnya ada anak magang di sebuah perusahaan. Apa yang dibutuhkan oleh perusahaan itu? Oh, mereka butuh tenaga administrasi yang bisa menggunakan teknologi yang canggih. Berarti sekolah harus mempersiapkan itu. Nah, ini sepintas dulu yang saya kerucutkan mungkin dalam makalah tadi secara umum saya kerucutkan seperti ini. Sekarang mari kita diskusikan seputaran yang saya sampaikan ini dulu. Dan nanti dikaitkan dengan masalah yang ada lepas dari pendidikan Islam itu sendiri. Baik, saya buka sesi pertama dari penjelasan saya tadi. Saya buka dulu 3 orang. Ya, Bapak Ibu, saya buka 3 orang untuk kita diskusikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Nah, ini sedikit dalam budaya manusia. Disebut namanya, Pak? Disebut nama. Oh, nama saya kan Zulkifli, Bu. Oh, masih Bapak. Zulkifli, gimana, Pak? Ya, kan kita sedikit menyinggung masalah tentang pendidikan inklusif yang ada di Aceh. Pendidikan inklusif. Ya. Ya, kan kita perlu juga sumber daya manusia tentang mendidik anak-anak yang tidak sempurna itu. Tapi di Aceh tidak disediakan lembaga tersebut oleh pihak Kementerian Agama. Oleh pihak Kementerian Agama kan di Aceh Toran tidak ada tuh. Lembaga pendidikan inklusif anak-anak yang tidak sempurna atau yang cacat mental ataupun cacat fisik. Seharusnya di pihak Kementerian Agama menyediakan tempat belajar siswa yang tidak sempurna fisiknya. Ternyata di Kementerian Agama belum ada tuh lembaga tersebut. Pertanyaannya? Pertanyaannya kenapa di pihak agama tidak disedianya lembaga tersebut? Apakah tidak ada sumber daya manusia di bidang itu? Itu loh, Bu, pertanyaannya. Pak Amin, jawab Pak Amin. Pertanyaan Pak, kenapa Kemenak nggak menyediakan? Pak Amin dekat dengan Kemenak. Sah macam. Sah macam. Jawab dapat je lah. Tak sah ke? Kemenak andai buka kejut. Andai buka pendidikan inklusif. Baik, sejauh yang saya tahu
pendidikan inklusif itu adalah pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu biasanya memang di bawah Kemenang itu SLB tidak ada. Tidak ada SLB, namun SLB itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sebenarnya kalau kita lihat orientasinya, backgroundnya, pada dasarnya pemerintah sudah menyediakan fasilitas itu. Dan namun tidak di bawah Kementerian Agama. Saya pikir Kementerian Agama itu kalaulah mengelola lagi sekolah inklusif itu sangat terlalu banyak dan sibuk yang harus dihadapi karena satker di Kementerian Agama itu cukup banyak. Nah, jadi mungkin solusinya itu pemerintah Seki Kementerian Agama menunjuk madrasah-madrasah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran inklusif. Mungkin lainnya yang bisa dilakukan. Sebagaimana yang kita lihat saat ini, itu ada madrasah-madrasah unggul, madrasah inovasi, dan juga madrasah riset dan lain sebagainya. Sehingga kalau untuk inklusif ini saya pikir pemerintah membuka keran kepada madrasah-madrasah yang mampu untuk melakukan itu sebagai jalur khusus. Di samping ada anak-anak yang biasa. Jadi ada kelas inklusifnya istilahnya. Mungkin demikian menurut saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Intinya Kemenak belum merencanakan itu. Bu, boleh tambah, Bu? Boleh Bu Mimi ya? Ya. Silakan Bu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekolah untuk anak berkebutuhan khusus ini, jangankan kita yang sudah termasuk daerah, untuk kota-kota besar saja ini masih istilahnya masih belum merata lah. Nah, maka pemerintah memunculkanlah program inklusi ini. Jadi sekolah inklusi ini artinya anak yang berkebutuhan khusus, misalnya difabel dan sebagainya, boleh diterima di sekolah umum. Dia berhak sekolah di tempat terdekat dengan rumahnya, dan kita tidak boleh menolak. Makanya termasuk salah satu program Menteri Nadiem Makarim ini adalah Merdeka Belajar, itu termasuk ini. Termasuk salah satunya bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan ilmu dimanapun yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya. Dan guru pun dipersiapkan dalam arti bahwa di dalam kelas setiap anak itu berbeda dalam hal kemampuan, dalam hal status sosial, berbeda semuanya. Dan bagaimana seorang guru itu bisa mengatur supaya semua anak ini mendapatkan kesempatan yang sama. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan sekolah inklusi, program inklusi. Jadi bukan berarti anak yang berkebutuhan khusus ini harus sekolah di SLB. Itu model zaman dulu, yang sekarang disebutlah ini yang sekolah inklusi, setahu saya itu. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus sekalipun boleh bersekolah bersama teman-temannya yang lain. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Mimi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi yang intinya kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah sudah merencanakan suatu pembelajaran kepada anak-anak berkebutuhan khusus yang mana mereka tidak mesti harus belajar di sebuah lembaga khusus masalah kebutuhan khusus, tapi mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah yang ada atau yang dekat dengan anak tersebut. Dan sekolah yang di sana, sekolah yang di mana anak itu masuk, berarti harus siap menerima dengan menyediakan guru-guru yang berhubungan dengan kebutuhan khusus tersebut. Begitu, Mimi ya?
Ya. Iya Bu, Sekolah kira-kira seperti harus- itu Bu. Jadi termasuklah salah satu itu yang program Menteri Nadiem Makarim yang Merdeka Belajar itu Bu. Setiap anak memang kan berbeda. Dia berbeda dalam kemampuannya saja dia berbeda. Nanti ada anak yang unggul di sains misalnya, ada anak yang unggul di literasi, ada anak yang unggul dia dalam kompetensi religius misalnya. Jadi termasuklah anak berkebutuhan khusus ini. Jadi karena anak itu berbeda, maka guru ini yang harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap siswa yang ada di dalam kelas. Makanya di dalam K13 tidak dianjurkan untuk memberikan ranking kepada siswa. Kenapa? Karena selama ini ranking yang diberikan oleh madrasah atau oleh gurunya hanya untuk kemampuan kognitifnya saja, hanya untuk kompetensi kognitifnya saja. Yang dinilai biasanya hanya dia pintar matematika atau istilahnya berhitung dan menulis. Kita lupa padahal pada diri setiap orang termasuk pada peserta didik, dia punya kompetensi lainnya yang sering alpa kita menilainya. Maka sekarang untuk program inklusi ini anak itu harus dinilai dari segala lini. Jadi begitu, kalaupun dia yang cacat kan tangannya, istilah seperti itu misalnya ya, yang cacat kan kakinya, pikirannya kan tidak, hatinya kan tidak. Maka dalam program inklusi ini semua sekolah, semua madrasah harus menerima anak ini tanpa kecuali, dan kita harus memperlakukannya sama. Harus kita yang pintar-pintar memahami si anak ini bagaimana latar belakang dia. Seperti itu Bu kira-kira. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Mimi telah banyak memberikan pencerahan ke kita tentang sekolah inklusif. Jadi yang kita pahami inklusif hari ini, mungkin kita pikir ada SLB gitu ya. Yang kita pahami selama ini seperti itu Pak Mku Haji ya, Mku Haji Zulkifli. Mungkin selama ini yang kita pahami inklusif adalah sekolah luar biasa yang memang khusus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ternyata program Nadiem Makarim termasuk program Merdeka Belajar, di sana juga sudah ada perencanaan. Kita tidak boleh lepas dari perencanaan Bu ya. Di sana kita lihat Menteri juga sudah membuat perencanaan pendidikannya di sana. Mereka melihat Menteri memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus bisa masuk ke semua sekolah yang ada di lingkungan yang ada di dekat dia rumah anak tersebut. Kenapa? Karena ya sekarang juga kita lihat Bu, untuk tenaga direkrut dari tenaga administrasi yang saya lihat di IAIN itu ada khusus, setiap tahun ada khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus, cacat. Itu kemarin saya lihat di IAIN ada berapa orang juga yang cacat tangannya. Itu mereka ada formasi khusus untuk masuk. Jadi saya lihat perencanaan dari pemerintah untuk memberdayakan manusia yang ada di termasuk siswanya itu sudah bagus. Ya, sudah lumayan. Jadi kembali lagi ke sekolah, kalau sekolah itu sudah menerima anak yang berkebutuhan khusus, berarti sekolah tersebut juga harus buat perencanaannya di awal-awal. Ya, di awal sudah buat perencanaan, harus ada guru. Ada guru yang menangani masalah itu. Misalnya anak yang bisu. Maaf, kita bilang anak yang bisu itu kan dia belajar mungkin agak susah dibandingkan dengan anak-anak yang normal. Mungkin di sini ada sekolah itu bisa merancang menerima guru-guru yang itu sampai ke sana nanti itu terjadi. Jadi di sekolah, di SMA misalnya, itu ada guru SLB yang hanya mengajar anak-anak yang memang butuh bantuan itu. Nah, ini intinya kalau saya lihat
kepala sekolah atau pimpinan di atasnya lagi harus, kalau memang harus seperti itu, harus membuat perencanaan yang matang di awal. Kalau enggak bisa terjadi tidak nyambung nanti. Mungkin seperti itu ya. Seperti itu Pak Haji ya, Haji Zulkifli. Kita cukupkan itu, kita alihkan ke yang lain. Ada masalah lain lagi yang perlu kita diskusikan? Sehubungan dengan perencanaan, manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia pendidikan. Yang berkaitan tentang guru, tenaga pendidik, tenaga administrasi, dan juga siswa. Ya, kita kerucutkan. Ada Bu sedikit Bu. Boleh disebut namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zulkarnaini Pak. Zulkarnaini Bu. Zulkarnaini. Iya, Zulkarnaini. Ini Tapi ini yang mana orangnya? Zulkarnaini. Dua itu kita pakai dua Zoom ya. Ini Bu, itu masalah yang sumber daya tadi Bu ya, yang di bagian perencanaan Bu ya. Kalau kita lihat itu ada bagian perencanaan di beberapa wilayah, tapi saya nggak tahu apakah semuanya seperti itu. Itu bagian perencanaannya dengan melibatkan stakeholder dari eksternal sekolah, misalnya masyarakat, komite dan wali murid sendiri. Nah, yang kita lihat pada ada beberapa tempat itu, termasuk di tempat kampung saya lah, saya bilang itu kebiasaan itu dalam melibatkan masyarakat di dalam tahap perencanaan itu nggak ada sama sekali. Karena walaupun dilibatkan pun orang itu kita undang sekalipun, kayaknya agak ogah dalam memenuhi undangan kita dalam membuat sebuah perencanaan. Karena yang orang tahu, orang bisa dikatakan orang kita yang tahu itu orang kampung kita. Saya nggak mau menyalahkan tempat lain, saya menyalahkan kampung saya sendiri. Itu dalam membuat perencanaan itu kebiasaan diserahkan kepada sekolah. Yang orang kita yang tahu bahwa di sekolah itu sudah ada perencanaan, sudah ada pendapat, sudah ada semuanya, tinggal cuma menitipkan anak pada sekolah tersebut sehingga selesai. Di bagian perencanaan kayaknya orang yang di kampung itu kayaknya kurang memahami masalah itu Bu. Mungkin di daerah kota-kota berbeda dengan desa. Kalau kota kita panggil dengan di tahap perencanaan, pasti akan datang dengan orang-orang tertentu yang memang mempunyai kelebihan dalam bagian tersebut. Tapi kalau di desa, kebiasaan itu susah. Walaupun dipanggil pun paling habis sebentar pulang, gitu. Nggak ada sama sekali dari perencanaan, kecuali kalau memang orang-orang yang berkomitmen tinggi dalam hal demikian. Itu permasalahan yang kita hadapi di desa-desa Bu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan dari Pak Zulkarnain. Dalam membuat perencanaan di sekolah, perencanaan sekolah di awal, kalau di daerah kampung, terserah Pak Kampung Pak Jul, itu tidak melibatkan unsur eksternal. Apakah itu masyarakat, apakah itu stakeholder, apakah itu siapa tadi, komite dilibatkan ya, biasanya dilibatkan ini wali murid. Jadi permasalahannya gini Pak, memang terserah, kita tidak melibatkan sekolah di kampung, tidak melibatkan yang eksternal. Dikarenakan berbagai macam faktor. Tapi kalau misalnya kami di perguruan tinggi itu dalam menyusun visi misi, saya nanti diklarifikasikan ya yang pengalaman di sekolah. Kami di perguruan tinggi misalnya dalam menyusun visi misi itu memang harus melibatkan stakeholder, alumni, masyarakat, dan unsur-unsur lain yang eksternal. Yang internal udah jelas, yang eksternal itu dilibatkan.
Itu waktu tim akreditasi memvisit, itu ditanya, apakah Bapak Ibu dalam menyusun visi misi, siapa saja yang dilibatkan? Itu tetap ditanya. Apakah melibatkan stakeholder? Mana perencanaannya? Mana rapat awal? Mana buktinya? Pernah mengadakan rapat dengan stakeholder? Mana buktinya pernah mengadakan rapat dengan alumni? Mana pernah melakukan apa dengan instansi terkait, stakeholder lah tadi. Nah, ini ditanya. Artinya apa? Bahwa dalam merencanakan visi misi, ini salah satu contoh. Ini harus melibatkan orang sumber daya eksternal lah dalam bahasa kita. Harus melibatkan sumber daya eksternal yang ada di luar sana untuk menyusun visi misi tadi. Kenapa? Karena visi misi ini tidak terlepas juga dengan keinginan masyarakat. Kalau kita tidak memanggil mereka untuk menyusun visi misi, nanti mau kita bawa kemana anak kita setelah selesai? Mereka tidak butuh. Kenapa tidak butuh? Ya kalau mereka butuh, mereka sudah masukkan ke dalam tujuan tadi, visi misi tujuan. Itu sudah disarankan oleh masyarakat. Oh kami tahun 2000 sekian kami butuh tenaga seperti ini. Kata stakeholder, kata PIM, kalau kita di sini ada PIM, ada apalah proyek-proyek itu misalnya harus dilibatkan. Karena mereka yang tahu bisa nggak dipakai alumni kita. Itu saya lihat kalau di tim Masesor itu ditanya. Tapi mohon penjelasan dari Bapak Ibu yang pengalaman di sekolah itu bagaimana? Siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pengalaman Bu ya, menurut saya itu dengan Ibu Ucut ya Bu. Iya. Ini Bu, seperti Ibu bicarakan tadi, itu masalah pemanggilan tokoh masyarakat atau stakeholder untuk mengadakan rapat membuat perencanaan di sekolah. Ini saya lihat Pak, Bu, saya guru Bu ya, saya pengalaman menjadi guru sudah 21 tahun, menjelang 22 tahun Bu. Jadi kepala sekolah mungkin saya sudah 7 orang kepala sekolah Bu. Jadi itu sangat tergantung kepada pimpinannya Bu. Karena lain pimpinan, lain caranya itu Bu. Ada ini Bu, gimana ya? Ini semua sebenarnya ini rahasia pribadi Bu, masing-masing. Jadi saya rasa untuk itu semua ada Bu. Ada waktu akreditasi kita buat visi misi sekolah, semua juga ditanya Bu. Sama kayak Ibu ceritakan tadi, sama juga kayak di perguruan tinggi. Karena saya termasuk waktu akreditasi ataupun tentang itu saya termasuk dilibatkan Bu. Jadi ada 7 orang kepala yang pernah saya menduduki selama saya menjadi guru Bu. Jadi sangat tergantung kepada pimpinan itu Bu, saya rasa. Karena ada kepala sekolah yang jangankan dengan orang lain, dengan guru aja tidak pernah terbuka dengan hal-hal yang seperti itu Bu. Nah, untuk membuat perencanaan, saya tertarik tadi ketika Ibu mengatakan bahwa membuat perencanaan pada lembaga sekolah itu untuk peningkatan mutu sangat keterbukaan daripada harus duluan kita membuat perencanaan untuk mencapai suatu program atau rencana di lembaga tersebut. Jadi paling-paling kalau memang mau itu Bu buat rapat hanya sekali Bu. Ini pengalaman saya Bu di awal tahun ajaran. Nah, di situ pun Bu, saya rasakan tidak ada membahas tentang yang memang tidak mungkin dalam sekali rapat itu bisa tercover untuk 6 bulan atau 1 semester ataupun 1 tahun program Bu. Pasti kita ada yang mungkin tertinggal begitu Bu. Jadi saya rasa ini saya lihat banyak kepala sekolah yang tidak ingin transparan dengan jangankan dengan guru. Jangankan dengan orang luar Bu, dengan guru aja banyak yang tertutup-tutup Bu. Nah, itu pernah kejadian di sekolah saya. Saya nggak membahas tentang sekolah orang lain Bu. Karena sekolah kami berada di ibu kota kecamatan Bu. Jadi yang di sekolah kami ini banyak tokoh masyarakat yang sangat perhatian dengan sekolah.
Malah saya pernah usul, Bu, ketika rapat awal tahun ajaran, saya mengusulkan untuk kita panggil tokoh masyarakat yang ada di tempat sekolah itu sendiri. Ada kepala sekolah yang malah menghindar, tidak usah kita libatkan. Nah, maka saya menurut pendapat saya ini, Bu, ini sangat tergantung kepada siapa yang memimpin, Bu. Karena kebanyakan tidak ingin terbuka dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal kita libatkan tokoh masyarakat itu sangat penting, Bu. Nah, seperti Ibu katakan tadi, kita mau bawa kemana sekolah itu, mau bawa kemana siswa kita itu. Jangan kita di sekolah membuat peraturan begini-begini, sementara di luar masyarakatnya tidak mendukung. Itu tidak akan sukses dan tidak akan jalan perencanaan kita, Bu. Cuma itu mungkin yang dapat saya tambahkan. Ini pengalaman saya, Bu, bukan maksudnya saya tidak tahu di tempat lain, Bu. Karena ini sangat tergantung kepada pimpinannya, Bu. Ini hanya itu yang dapat saya tambahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini izin, Bu, mungkin boleh? bukan sebenarnya ini tergantung dari pihak manajerial masing-masing. Pak Zahiri ya? Harus juga ya Bu. Ya, Menyangkut dengan kejujuran kepala madrasah, ini tergantung dari individu masing-masing, Bu. Iya. Kan dengan keluarga madrasah, mungkin dengan keluarga di rumah juga itu tidak jujur, itu dia sudah menjadi kepala sekolah. Nah, tapi dalam hadis itu ada dikatakan bahwa apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang belum ahlinya, maka itu tunggulah kehancurannya. Ini maksudnya, Bu. Jadi jika seseorang juga nanti melaksanakan tugas tidak sesuai amanah, nah maka dia akan terjadi kehancuran. Karena kita begini, Bu. Pada saat kita dilantik, kita itu sudah sumpah, Bu. Ya. Itu ada sumpah yang bakal kita lakukan. Yang seterusnya, ini yang sangat kita khawatirkan. Saat kita menjabat sesuatu jabatan, kita disumpah. Apakah nanti saat kita itu meninggal dan sebagainya itu harus diberikan kafarah sumpah? Ini belum ada jawaban. Karena sangat kita khawatirkan seorang itu disumpah untuk amanah, Bu. Jadi untuk itu mungkin saya mempertegas kembali, apabila memang kita tidak bukan manusia yang jujur, tapi minimal kita pertanggungjawabkan dengan lingkungan madrasah. Kita juga bukan seorang yang jujur, tapi di rumah bisa kita pertanggungjawabkan dengan orang rumah, walaupun dengan anak kita berdusta. Contoh, hari ini suruh beli kereta yang harganya 40 juta. Uang kita ada, tapi kalau memang itu terus kita lakukan hari ini, diberikan ataupun disampaikan oleh anak kita, besok kita beli, itu memang kita di satu sisi kita sudah betul, tapi dari sisi yang lain kita juga melakukan kesalahan. Ini makanya kita ada 2 dilema, Bu. Untuk itu mungkin ini kita serahkan kepada pribadi kepala madrasah masing-masing atau pemimpin, apakah dia GC, rumah tangga, apakah guru, Bu. Guru juga demikian. Dia ada jalan langkah amanah, mungkin dia masuk kelas hanya RPP doang, dia berbicara dan lain juga dia mengulur waktu dan semuanya. Kalau kita berbicara dengan amanah, Bu, ini sangat-sangat mungkin belum 100% kita jalankan, Bu. Mungkin ini sekedar himbauan ataupun juga masukan buat saya. Mudah-mudahan ke depan saya lebih amanah dan lebih transparan, Bu. Sekian, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Zahiri sudah mengomentari dari pernyataan Bu Cubit. Jadi apapun cerita, perencanaan itu wajib dibuat. Yeah. Masalah person tidak membuat, tidak transparan dan sebagainya, nah itulah yang jadi problem. Tapi secara peraturan perencanaan itu harus dibuat di awal. Tapi itulah saya sepakat dengan Pak Zahiri. Apabila di satu perbuatan itu diserahkan ke satu kaum yang tidak mengerti tentang itu, maka tunggulah kehancuran. Nah ini berarti pendidikan yang kita jalankan tidak jalan di tempat. Lalu kita bilang, kenapa mutu pendidikan kita hari ini, terutama di Aceh dan di Indonesia itu juga apabila bersaing dengan dunia, kita nomor terakhir. Aceh juga seperti itu. Nomor berapa? Kalau yang lalu itu nomor 32 dari sekian.
Ada berapa provinsi di belakang kita yang ada entah 2 lagi, entah 3 lagi. Kenapa seperti itu? Karena pimpinan yang diembankan tugas kepada dia tidak amanah, tidak melaksanakan sebagaimana yang dianjurkan. Ya? Ini satu permasalahan. Imbasnya kemana? Mutu pendidikan kita rendah, itu aja. Tunggulah kehancuran, hancurnya itu. Jadi waktu hancur mutu pendidikan, kita berada di urutan yang paling bawah, jangan salahkan orang lain. Kita juga harus mengintrospeksi diri, kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, semua yang terlibat, wali murid juga, semua harus mengintrospeksi diri. Apakah saya sudah berbuat maksimal? Ada yang berbuat hanya setengah. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan. Yang kita salahkan pemerintah. Padahal kita sendiri kadang-kadang lupa. Kita hanya baru berbuat sekian persen. Selebihnya belum. Nah ini. Jadi kalau manajemen pendidikan Islam tidak putus sampai di sini, Pak. Tidak putus sampai tidak transparan, tidak melaksanakan manajemen yang bagus, tidak melaksanakan perencanaan, tidak melibatkan yang terkait. Tidak putus sampai di situ. Kita ada pertanyaan nanti di hari akhir. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Ulang. Wa kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. An ra'iyat. Ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin. Yang gabut itu kan pemimpin mentang. Tiap-tiap kita pemimpin. Tapi yang gabut itu kitanya, yang sibuk kita ini, yang jadi masalah itu mas'ulinnya itu. Begitu kita ada pertanyaan nanti dari Allah. Nah ini disinilah manajemen pendidikan Islam. Pendidikan Islamnya sebenarnya di sini. Mudah-mudahan Bapak setelah belajar jadi magister MMA di sini, MPD di sini, dengan menggali manajemen pendidikan Islam, mungkin nanti mas'ulinnya itu tidak berat lagi. Ya, jadi manajemen pendidikan Islamnya itu yang harus kita terapkan dalam melaksanakan manajemen itu sendiri. Karena apa? Tidak putus sampai di situ. Tidak putus sampai hanya ada pegat takut. Tidak transparan, ya udah. Tapi akan dipertanyakan tentang apa yang sudah kita lakukan itu. Nanti ada alam satu lagi di sana. Siap-siap untuk dipertanyakan. Mungkin dulu. Ada tambahan? Iya. Boleh Bu, saya tambahkan sedikit Bu. Boleh. Ibu. Jadi Bu, masih Ibu Mimi ya? Ya. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jul dan Bu Cut Ubid, dua-duanya ini ada benarnya. Jadi yang Pak Jul sampaikan juga ada benarnya Bu. Jika menyangkut dengan pemanggilan rapat dengan wali murid, itu memang gimana kita bilang ya, seperti di tempat saya ada 400-an siswa menyo kata jika kepeng Bu nyan baru rame kerja. Ini realnya seperti itu. Tapi jika menyangkut dengan di undangan misal bunyinya untuk perkembangan madrasah, untuk peningkatan mutu siswa, yang hanya 50% yang hadir. Memang ada benarnya yang disampaikan oleh Pak Jul. Jadi mereka lebih kepada ya intak di awal tahun ajaran, kemudian menyonang gejala mate bagi rapor. Itu kalau ada, itu pun kadang kita buat di undangan misalnya pukul 8.30 atau pukul 9. Ada yang pukul 8 sudah datang, minta terus, dia banyak kerjaan, dia tidak sempat menunggu dan sebagainya. Itu memang problem yang saya pikir ada di mana-mana itu. Kalau untuk itu, cuman tidak ada salahnya kita coba toh untuk perencanaan ini kan tidak harus semua wali murid yang kita libatkan.
bisa tokoh-tokohnya saja atau perwakilannya saja, dan itu kan tidak terlalu sulit karena tidak harus semua yang kita panggil. Ya. Kemudian yang disampaikan oleh Bu Cut Ubid juga ada benarnya, cuma tidak semuanya. Saya juga PNS sudah 22 tahun, 20 tahun itu sebagai guru dengan 6 orang kepala madrasah. Ada juga kepala sekolah yang transparan. Ada, bukan tidak ada. Namun begitu, sudah transparan pun kepala madrasah, ada juga sih 1-2 orang guru itu yang tetap saja mantang kurang sih, gucungkir deh, nyalahin sana, nyalahin sini, itu tetap ada. Walaupun kepala sekolahnya sudah berusaha setransparan mungkin, misalnya seperti itu. Jadi yang tidak transparan ada juga yang tidak transparan. Padahal dengan transparan itu semua akan menjadi mudah. Sangat memudahkan kita sendiri. Jika di awal tahun misalnya POK-nya itu tidak harus jadi rahasia. Tidak harus ada itu di meja kepala sekolah saja atau di laci bendahara saja gitu. Itu akan memudahkan kita, dan guru pun tidak akan terlalu banyak mengomentari. Jika kita memang mau transparan, misalnya anggaran kita sekian, untuk bidang ini sekian, untuk ini sekian, untuk ini sekian. Bahkan apapun yang akan kita upayakan untuk ada, misalnya untuk bidang prasarana, itu kita ada baiknya mufakat memang. Ini ada anggaran sekian loh di ini, di pemeliharaan bangunan misalnya, atau ada anggaran sekian di ini. Kita rencananya mau apa ya yang betul-betul kita butuhkan saat ini misalnya. Dengan kita transparan, yang pertama, yang kedua kita melibatkan warga madrasah, itu akan memudahkan kita sebenarnya sebagai kepala madrasah dalam bekerja. Walaupun nanti sudah seperti itu pun sudah sangat transparan pun kita, tetap aja tantangan lainnya ada itu. Istilahnya begini, yang tidak suka sama kita, apapun yang kita lakukan, sebaik apapun kita, setransparan apapun kita, itu tetap saja kita ada kurangnya seperti itu. Cuman yang perlu kita lakukan adalah kita jalan saja sesuai dengan aturan. Transparan itu kan memang wajib dalam moto Kementerian Agama ya, bukan moto sih, yang integritas, profesionalitas, apa tuh namanya Pak Amin, yang budaya kerja Kementerian Agama ya, itu kita lima budaya kerja. Ya, budaya kerja itu kan kita memang dituntut di sana untuk transparan. Yang pertama itu kan integritas. Integritas itu apa sih? Sapukeun apa yang kita katakan kita lakukan, apa yang kita lakukan kita katakan. Jadi katakan yang kau lakukan yang kau katakan, kan itu. Jadi jika tidak sesuai apa yang kita lakukan dengan yang kita katakan, jangan harap orang mau mendengar kita. Maka kadang ini nggak, tapi di belakang tidak. Tetapi jika sudah sesuai antara lisan dengan perbuatan kita, insya Allah mau di depan atau di belakang kita akan tetap didengar. Jadi menurut saya seperti itu, sangat tergantung kepada orangnya, seperti yang Pak Zahiri katakan. Di rumah saja kadang bagaimana bisa di transparan di madrasah. Jadi dari saya seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik Bu Mimi, terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan. Ya, boleh dikatakan begitu, ya. Tergantung pada orangnya, bagaimana seseorang itu bisa memanage orang lain, bisa bekerja sama dengan dia. Makanya dikatakan manajemen itu kan sebagai sebuah seni, Seninya apa? Seni dalam merangkul orang lain. Jadi bagaimana Bapak Ibu sebagai pimpinan misalnya bisa merangkul wali murid, bisa merangkul apa supaya bisa datang. Ya, tidak mungkin kita harapkan semua akan datang. Misalnya ada 500 siswa, nggak mungkin ke 500 itu akan kita undang dalam membuat sebuah perencanaan. Pasti kalau kita seorang pimpinan, kita sudah bisa membidik siapa wali murid yang bisa diajak kerjasama. Siapa wali murid yang kalau kita ajak dia mau pergi. Itu sudah ada dalam catatan kita. Inilah tadi manajemen yang bagaimana yang dibangun oleh pimpinan itu. Tergantung pada pimpinan itu sendiri. Nah, dia sudah ada itu. Saya pernah pengalaman juga jadi kepala sekolah ecek-ecek lah ya dulu. Artinya kepala sekolah nggak sehebat hari ini ya. Kalau Bapak Ibu ini kan ya Pandai ecek-ecek macam contoh Ibu.
Berat kan maju. Pimpinan, ya kan? Artinya yang menang lah kira-kira ya. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa memanage orang lain supaya bisa bekerja sama dengan kita. Nah, ini makanya saya sepakat dengan Bu Mimi, tergantung pada pribadi kita. Jadi bagaimana kita bisa mengajak guru. Kita sudah merencanakan masuk sekolah jam 7.30. Itu kalau kita tidak bisa memanage sumber daya yang ada di dalam, itu kalau di daya sampai ke tukang dapur, itu dapur umum harus kita manage. Kalau nggak masak nasi dia. Jadi masak nasi jam 7.30 tutup, sudah nggak ada lagi cerita dengan dapur. 7.30 sudah ke sekolah semua. Dengan kepala asrama. Kepala asrama juga harus kita manage. Jadi kepala sekolah ini bisa memanage juga kepala asrama. Bisa memanage dapur umum. Bisa memanage satpam. Jadi kalau tergantung lembaga mana yang kita kelola. Kalau kita lembaga yayasan misalnya seperti Daya, itu lebih ribet lagi. Itu bagaimana jam 7.30 harus sudah ada di lokal. Itu kami dulu ada kawan-kawan juga. Di sana ada Pak Nazar Ismail, Tengku Nazar Ismail, itu kawan saya bekerja dulu, itu pas kali saya lihat, itu jam 7.15 kami sudah di pintu, di depan sekolah. Itu bagaimana kita mengajak orang lain, supaya orang lain itu bangun juga jam 7.15 guru sudah ada di sekolah. Inilah manajemen sumber daya manusia. Bagaimana merencanakan itu. Jadi jangan serta-merta kita buat peraturan tentang disiplin. Terus kita tidak pernah mengajak guru. Tidak pernah mengajak guru. Tidak pernah mengajak yang terkait itu untuk bekerja sama dengan kita. Ini nggak akan terjadi. Ini suara apa ini? Dah, itu ya. Tergantung kita bagaimana bisa mengajak orang lain untuk bisa bekerja sama dengan kita supaya tujuan yang kita tetapkan itu bisa tercapai, terutama dalam membuat perencanaan. Sampai di sini mungkin ada lain yang sudah Ibu Komat kami saya lihat mau memberikan masukan, berikan apa lagi untuk pengayaan materi kita ini. Ini ada yang muda-muda tadi saya lihat. Kemana ini? Mana lagi yang muda-muda? Pak Fadli. Sudah lihat. Kemana Pak Fadli? Ini masih muda ini. Pak Fadli. Gila Pak Fadli. Ini ada Pak M. Yusuf. Pak M. Yusuf. Ya hadir Bu. Ini Bu tadi HP-nya bermasalah. Ada. Anak tadi Bu HP-nya bermasalah, laptopnya bermasalah, nggak ada jaringan di sekolah. Ini baru masuk Bu. Oh gitu ya. Screen recorder. Jadi ini seperti itu ya. Jadi bagaimana seorang pimpinan itu bisa bekerja sama dengan bawahannya. Kalau itu sudah ada, itu dengan mudah kita bisa mengundang siapa saja. Ini kadang-kadang kita pun nggak dikenal oleh masyarakat. Mana ada mau apa? Kita hadir di kepala sekolah di kampung itu, kita tidak dikenal. Coba lihat kalau Pak Amin itu. Itu kalau Pak Amin di mana-mana saya lihat kepala sekolah di mana-mana, semua jalan itu. Di Man Krunguku dulu saya lihat. Itu jalan Pak Amin apa? Pak Amin nggak mau bagi dikit dengan kita. Itu kepala sekolah yang sudah lama melalang buana di dunia pendidikan itu. Beliau ya kalau di ke pengawas Pak ya. Ya Bu, pengawas. Ke sekolah-sekolah yang hampir meninggal itu ada Pak Amin di situ, bangkit lagi sekolah itu. Coba Pak Amin ceritakan sedikit pengalamannya. Baik. Sebenarnya enggak juga Bu. Kita bekerja istilahnya sepenuh hati. Kemudian guru-guru, tenaga kependidikan itu kita tidak menganggap sebagai bawahan, tapi adalah sebagai mitra. Ini yang pertama sekali. Ya. Kemudian kita bangun komunikasi dengan masyarakat lingkungan. Contoh pada saat saya di Man Krunguku untuk meningkatkan disiplin siswa.
Ini tentunya yang pertama harus kita mulai dari internal kita dulu. Kalau kita mengajak anak-anak 7.30 sudah berada di madrasah, sekurang-kurangnya guru-guru yang mengajar di jam pertama itu sudah berada di madrasah 7.15. Apalagi yang tugas piket. Piket itu harus datang, motonya datang lebih cepat, pulang terlambat. Kemudian kita bangun komunikasi dengan lingkungan. Di mana lingkungan madrasah ini tentunya kita punya punya seni tersendiri di dalam melakukan pendekatan dengan lingkungan. Ya. Oh, kita dua abang kedai kopi, oh kita dua abang jemur jaga. Apalagi di masa-masa konflik dulu. Ya. Ketika kami berada di daerah pedalaman, ini luar biasa besar resiko yang kita hadapi. Namun itu bisa kita komunikasikan dua arah. Namun bisa kita komunikasikan dua arah antara atas dengan bawah dalam tanda kutip, sehingga madrasah proses pembelajarannya itu jalan. Kemudian di selanjutnya, sehingga dengan demikian ketika ada anak-anak yang bolos, ketika ada anak-anak yang cabut, itu online informasinya ke madrasah, sehingga kita cari dapat. Saya pernah itu di 2050 itu saya kejar. Dia berada di luar pagar madrasah. Lagi mana ngan pagi ji hantau. Hai damong lagerpo. Gero luar. Jadi informasi masyarakat kita cari sampai laginya anda lakukan, sehingga masyarakat bisa melihat dia punya apresiasi. Berarti betul memang garap anak-anak memang betul-betul dijaga, dididik sehingga mereka berhasil. Persoalan di keadaan ketika ada kebijakan di madrasah, katakanlah ada rapat dan lain sebagainya, untuk membicarakan menyangkut dengan kegiatan proses belajar mengajar, ini yang mungkin hampir semua madrasah, apalagi di daerah kampung-kampung, itu kurang respon orang tua. Lagi ibu umi buah buno, lagi orang ngajak babu anu, yang gak kelong yang bro keran tunggu, yang menanti, yang gejak segai watega ita belakang, nyana gejak tu segertu kena baki, bangla watega ada ijazahnya minyona. Tapi ketika itu diundang, ada pembagian PIB misalnya, ada pembagian beasiswa, nyan dapat dua dalam salah. Nah, semua hadir. Kenapa kan kami yang ikut dengan masalah dana. Jadi ini merupakan liku-liku kita di lapangan. Yang intinya, sebagaimana lagi buah lecur ubid buno, yang bahwa kepala madrasah tidak transparan. Saya bisa menyampaikan itu tidak semuanya. Mungkin ada hanya beberapa orang saja. Tapi yang intinya pemahaman transparan itu kan bukan istilahnya dalam kutip itu telanjang. Tapi transparan itu ada yang bisa dibuka ke publik, ada juga yang nggak bisa dibuka ke publik. Mungkin sebagaimana yang disampaikan Ibu Mimi tadi menyangkut dengan POK, itu bukan hal yang tabu lagi sekarang. Malah di awal tahun kepala madrasah duduk bicara dengan guru-guru, tenaga kependidikan, membuat program dari DIPA yang mereka pegang itu kemana kita arahkan. Yang penting tidak menyalahi aturan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Agama. Jadi itu bukan lagi masalah untuk menyampaikan POK atau DIPA itu kepada guru. Cuma ada
apa namanya, bagaimana tamu, ada datang tamu, kita tabla bohdrin, itu kan tidak mungkin kita apa namanya kita buat laporannya seperti itu. Beliau bohdrin membawakan anak tamu itu tidak bisa. Makanya disitulah berperannya apa namanya seorang pimpinan untuk memanage dan mengelola semua sumber daya yang ada di madrasah, apakah itu sumber daya keuangan, sumber daya ketenagaan, sumber daya sarana prasarana dan lain-lain sebagainya. Saya pikir demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak pengalaman yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Muhammad Amin. Beliau sebagai kepala sekolah yang sudah senior juga di dunia pendidikan. Ini memang betul seperti kata Pak Amin tadi. Kalau kita sudah menjalin hubungan kerjasama yang bagus dengan lingkungan, itu sudah online itu semua. Online dalam pengertian di sini, kalau ada anak yang cabut, ada anak merokok di kedai mana berkumpul di situ, mereka telepon ke sekolah. Mereka kasih tahu ke sekolah, ini anak-anak ini di bawah pohon ini, atau anak-anak ini di kedai ini dah berkumpul semua. Nah, ini jadi online kita dengan masyarakat biasanya kasih tahu. Ini mungkin yang luar biasa, yang kadang-kadang ya inilah yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan. Jadi untuk mengelola itu semua perlu adanya ilmu manajemen yang bagus. Ya, kalau enggak itulah yang akan tadi tunggulah kehancuran tadi ya. Bagaimana? Jadi untuk pendidikan imbasnya kemana? Bukan ke sekolah itu saja. Satu orang kepala sekolah seperti itu, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan akhirnya menjadi sebuah permasalahan besar. Sehingga wajar kalau kita lihat hari ini, pendidikan kita berada di urutan paling bawah. Nah inilah permasalahannya tadi. Permasalahannya kita tidak melaksanakan sebagaimana yang diharapkan oleh sekolah itu sendiri. Kemudian mungkin ini sudah apa? Masih ada yang perlu kita selesaikan? Belum selesai dengan perkuliahan kita ini dengan tema ini? Masih ada? Pak Zahiri sudah apa? Bu Nurul Afni kasingit oleh Bu Nurul. Mereng dia mereng dia oleh Bu Nurul. Nurul Aini. Laptop belum singit. Ada yang perlu kita apa lagi? Bu Mimi dah habis. Apa Bu Mimi? Masih ada yang kita bahas? Sementara tidak ada Bu, cuman dari makalah yang dikirim di grup ini, entah saya yang kurang melihat ya, kurang disinggung sih tentang perencanaan. Ini nanti dalam Pak siapa pemakalah tadi, Pak Zulkifli dengan Pak Zulkifli ya. Nanti makalahnya direvisi ya. Makalahnya direvisi balik, kirim balik ke kawan, ke grup. Masih ada waktu, masih panjang, dalam beberapa minggu ke depan, apa seminggu atau 2 minggu ke depan, nanti di-share balik ke grup. Saya bisa maklum tadi memang tidak apa, makanya sengaja saya arahkan ke perencanaan. Diskusi kita tetap tidak boleh lari dari tema yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi ini ya, maksud saya gini, mungkin ini kita cukupkan waktu sampai di sini. Tapi maksud saya gini, kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ganti berhalangan, jangan waktunya yang diganti. Tapi apa ya, yang diganti makalahnya tetap, orangnya aja yang diganti. Makalahnya seperti sudah diurutkan itu. Nah, di orangnya tetap, orangnya yang diganti, makalahnya yang jangan diganti. Terserah kebijakannya Bapak Ibu musyawarah dengan kawan. Nah, kemudian satu lagi, ini kita kuliah, bukan seminar. Bukan seminar lepas. Bukan workshop lepas yang ikut karena ada link, tak ikut asal ikut. Tapi ini kuliah.
Saya tidak menginginkan ada mahasiswa yang hanya buka, habis itu menghilang, habis itu store wajah sebentar, habis itu menghilang. Saya tidak menginginkan seperti itu. Saya maklum, kita ini Bapak Ibu, kita sudah tidak seperti dulu lagi belajar, maksudnya kita sudah belajar orang dewasa. Saya bisa maklum itu, tapi kehadiran itu utama. Dengan hadir mendengar, kalaupun ini yang dicerna oleh kepala kita itu kurang, kita datang, hadir, ya. Kita datang, kita hadir. Kalau udah datang, udah hadir, nggak masuk 100%, hai mau 40 kita mau Pak Amin kan? Karena 40%. Ya. Ketimbang kita tidak masuk sama sekali. Ini. Jadi saya tidak menginginkan buka laptop, habis itu orang hilang, atau store wajah sebentar 15 menit, habis itu hilang. Ini jangan salahkan saya, karena kita kuliah ini kan sampai dapat ilmu. Di samping dapat ilmu, itu tujuan utama memang. Kalau nggak ada pahala nanti. Di samping menuntut ilmu, untuk perbaikan di tempat kerja kita bisa menerapkan yang terbaik. Kemudian yang kedua dapat nilai. Dan akhirnya dapat ijazah. Nah, ini yang kedua. Dapat nilai dan akhirnya dapat ijazah. Nah, makanya nanti jangan heran kalau dapat nilai C atau E atau kayak mana. Saya pegang pada kehadiran. Saya kalau masalah nggak bisa, masalah jawaban itu nomor agak sedikit ke atas, ke bawah ya, agak sedikit ke bawah. Tapi kehadiran, kemudian partisipasi dalam kuliah itu kalau kehadiran nomor 1, partisipasi nomor 2. Oh, masalah dalam partisipasinya anak betul itu persoalan lain. Saya tidak mempersoalkan itu. Ada kawan-kawan kita. Saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menggiring ke yang tujuan kita. Tidak misalnya ada kawan-kawan yang sudah lari dari apa nanti kita tarik balik ke yang tujuan kita. Tapi itu enggak masalah. Yang penting komen, ada ngomong, berusaha untuk berbicara, berusaha untuk bertanya, berusaha untuk menjawab. Di samping kehadiran tadi, berarti ada usaha. Walaupun kita sudah dewasa, saya seperti Bapak Ibu juga. Saya kuliah S2 sudah umur 39 tahun. 39 tahun saya kuliah S2. Oh, bisa dibayangkan juga bagaimana ke Medan. Saya bawa anak juga, bawa semua ke sana. Kemudian yang ke kuliah S3, saya sudah berumur 53 tahun. Kuliah S3. Itu luar biasa, sudah ini masuk rat punyung hitamong rat punyung ulung, itu dia punyung wil. Kita akui itu. Tapi saya hadir tiap hari, nggak pernah nggak hadir. Itu jam 11 malam waktu lektor, waktu ikut lektor, ikut kuliah doktoral itu, dari jam 11 malam long kata dua lama to kurnia. Dibayangkan perjuangan tiap malam ujuk upah redok gelantu, saya sudah dalam bus kurnia. Ya ija limut 2 krek lumi. Nya pegah perjuangan. Nyok ilmu dia ada pegah ka Tuhan kita mengli. Tapi perjuangan ini mungkin Allah melihat kita, keyakinan kita. Jadi ija limut 2 krek, tikrek ija limut motor lontok kaki, tikrek ti ija limut ro lontok mai lontok penuh waktu. Ha mempan tikrek Pak Amin. Lupi ya dahsyatnya lupi yang motor kurnia nyok poh di sebelah waktu. Nah, ini perjuangan sampai ke Medan. Itu saya masuk, itu kawan-kawan di Medan, itu anak-anak muda itu. Yang ikut kuliah itu umurnya rata-rata 30-35. Saya sudah 50-an. Apa ditanya sama kawan-kawan di sana? Bu Nur, Assalamualaikum. Bu Nur di mana? Saya sudah di Medan. Gak jadilah, rencana aku gak masuk hari ini. Tapi lihat Bu Nur sudah sampai, malu saya dengan Bu Nur. Ana jadi hendak tamang kuliah walain. Gara-gara Bu Nur dari Aceh ada sampai ke Medan. Yang tua ini. Dia tidak pernah insya Allah sampai selesai saya pun Allah memberikan kekuatan ke saya. Saya tidak pernah sakit. Alhamdulillah sampai hari ini. Saya mumang-mumang mesti bacut yang tak peka-peka bacut. Ya aku menan kan. Alhamdulillah. Menyonyan sampai kuliah sampai selesai 16 kali setiap pertemuan itu Kamis, Jumat, Sabtu saya selalu masuk. Mungkin pengaruh itulah saya dikasih nilai.
Dikasih nilai lulus, dikasih nilai A, dikasih nilai baguslah dikasih sama dosen. Pertimbangannya apa? Karena ya keyakinan saya ini, saya harus bisa, saya harus hadir. Oh nggak bisa, itu persoalan lain. Kita sudah berusaha. Makanya heran saya lihat ada mahasiswa-mahasiswa yang hanya store wajah atau store ini aja, tidak ada niat. Tidak ada niat untuk menyelesaikan mendapatkan ilmu. Ini nanti tolong ya sambil duduk-duduk kadang ada nanti disampaikan ke kawan ya pengalaman-pengalaman seperti ini. Janganlah sampai kita selesai S2 waktu pulang ke sekolah sama juga dengan orang yang tamat D1 atau D2 awak di TU kan. Dia namanya mungkin terlalu banyak sudah saya ceramah, mungkin ini bagi pengalaman, tidak bermaksud menggurui, tapi bermaksud kita semua mendapatkan sesuatu dari perkuliahan kita. Saya memang tidak bisa seperti Bapak Ibu harapkan mungkin, tapi saya berusaha. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, belum bisa saya jawab, insya Allah saya akan menjawab. Di minggu depan saya akan berusaha untuk menjawab. Kalau ada persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan di grup kita ini. Mungkin itu ya. Jadi seperti itu, mungkin untuk hari ini kita sampai di sini perkuliahan kita. Ini saya mau absen sebentar, mau saya absen. Belum terima absen ya? Jadi belum terima absen dulu ya? Bukan, saya panggil aja, saya panggil. Tunggu. Gagal, oke ya. Ibu Nurbaiti hadir. Ini untuk catatan saya saja. Ibu Nurbaiti hadir? Masih ada? Masih. Oh ya Allah. Ada lagi? Ada Bu. Masih. Ibu Nurbaiti masih ada. Ini untuk akhir aja. Masih ada Bu, masih ada. Kemudian dari tadi Bu. Ya. Oke. Kemudian Ibu Yusniati. Hadir Bu. Terus Ibu Pak Saiful. Hadir Bu. Saiful Amri. Hadir Bu, hadir. Saiful Amri. Terus ada Pak Yusuf. Hadir Bu, hadir. Oh, Pak Yusuf, mentang. Bu Rosmiati. Hadir, mentang Bu, mentang. Oke, Bu Rosmiati. Hadir Bu, Bu Mimi. Pak Amin. Oh, Pak Amin kata. Siap hadir. Oke Pak Amin. Meri juga deh ada menua awal itu bit. Siap. Dan menua awal waktu kuliah ada letting lo. Abang ganteng punya Awai. Paling ganteng orang Bu. Bu Cut Fatma Hanum. Hadir Bu. Cut Fatma, terus Zulkarnain. Hadir Bu. Hadir. Terus Bu Yusnidar. Hadir Bu, hadir. Terus Husna. Hadir Bu. Hadir Bu. Mana Bu? Ada Bu, hadir. Angkat tangan. Muhammad Fadli. Bapak Fadli dah ada. Acip mate. Mahasiswa saya dia satu. Mana Pak Fadli? Tampakkan wujudmu Pak Fadli. Agak ada Pak Fadli dulu. Nah Bapak Fadli. Sama lokal kadang. Kabeh. Ada yang mau saya panggil? Saya nggak ada Bu. Ada Bu, Julisma belum dipanggil Bu. Saya belum. Julisma belum Bu. Ibu Agustina dari tadi Ibu ya. Julismawati Bu. Ya, di awal ada saya lihat. Habis apa? Nur Asmi baru muncul ya? Julismawati Bu. Bu Cut Ubid. Ada Bu, ada Bu. Ya. Julismawati Bu. Julismawati. Siapa lagi? Julismawati. Lisna. Ya, udah ada lagi saja. Siapa lagi?
Cut Fatma ada, Nurul Aini ya. Nurul Aini. Ya. Cut Fatma ada Bu. Nurul ya. Ya ada. Bu Nurul ada ya. Bu Nurul Aini ada ya. Ya Nurul Aini dah habis ya. Zahiri Bu. Zahiri, Pak Zahiri, ya. Di absen lagi di list itu ya, di list dilanjutkan absennya. Yang enggak hadir jangan berdosa. Siap. Yang hadir berdosa kalau kita list. Kita manajemen pendidikan Islam. Halo Bu. Manajemen pendidikan Islam. Baik, sampai di sini. Berdosa yang tidak masuk kuliah. Semoga minggu depan kita bisa ketemu dalam makalah rekrutmen, seleksi dan rekrutmen ya. Ya. Bu, resumenya bagaimana Bu? Resumenya setiap makalah dibuat terus dengan tangannya ditulis. Nanti dikumpul, nanti jadikan satu file, di terakhir aja diserahkan. Berarti setiap makalah satu resum Bu. Nanti jadikan satu file, baru dikirim. Jadi ada 12 makalah. Tulisan ya Bu ya. Ibu semua itu apa setiap makalah sudah semua atau yang bertugas saja yang resum Bu? Yang bertugas islah, yang bukan bertugas. Yang lain Bu ya. Selain penyaji buat semua Bu ya. Sambil duduk-duduk, Bapak Ibu nulis, ada kerja dikit. Nanti dikumpul hari ujian. Hari ujian itu dikumpul. Ya, ditulis tangan. Nanti waktu ujian final dikasih. Ujian final berarti langsung Bu ya. Ya. Halo Ibu. Ya. Belum mengerti nih Bu. Saya belum ngerti Bu. Ada azan, kurang dengar. Terus. Ya. Ini Bu mau tanya, kan yang kita harus semua punya kawan kan? Makalah punya kawan ya, kita harus semua ya. Ya enggak punya kawan. Punya kawan kita ya. Tulis pakai tangan sambil Bapak Ibu duduk. Ya, sambil Bapak Ibu duduk di depan ini, langsung ditulis pakai tangan apa yang saya sampaikan, apa yang ditulis kesimpulan dari kawan-kawan, itu dibuat satu catatan. Nanti dikumpul, hari ujian nanti dibawa nanti. Ya, jadi bisa dua fungsi, untuk tugas dan untuk catatan Bapak Ibu. Ya. Ya, baik. Siap. Ini saja. Ya, semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah, kita bisa ketemu minggu depan, tidak kekurangan. Amin. Dengan apa namanya, kita bisa bertemu kembali. Demikian juga dengan saya, diberikan kesehatan sehingga saya juga bisa mendampingi Bapak Ibu dalam mata kuliah ini sampai selesai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jangan keluar dulu. Bapak Ibu jangan keluar dulu. Bapak Ibu jangan keluar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mati memetem lewat tahu dong udah karuang. Matikan mu dulu. Lanjut. Jadi memetem oleh Bu Nurul untuk hari ini menjadi pembelajaran bagi kita yang bahwa dalam penyampaian makalah ini terjadi diskomunikasi dan waktunya molor, sehingga untuk yang akan datang kita berharap pelaksanaannya itu sesuai dengan jadwal yang sudah ada, dan makalahnya di-share kalau boleh paling telat malam, karena mata kuliah yang jam kedua ini
kita butuh untuk membuat resume. Kalau di share malam itu mungkin kita bisa bekerja. Tong kagak balik, sandai ji lagi ke pegah orangnya le kuliah tak share dalam grup nyuji ke masalah. Nah, jadi intinya siapapun yang menjadi tugas pemakalah itu tanggung jawab. Kemudian sering-sering membuka background. Behana gedepu api orangnya sebagai penyaji di makalah. Kemudian kita melihat di semester 3 ini agak berat memang. Di akhir-akhir mangka berat. Jadi butuh kesabaran. Jadi sabar boleh lagi wajib begah. Dia wajib zahiri begah sabar. Karena apapun kita posisi ibarat orang pegang pisau, kita pegang di mata, orang pegang di gagang. Jadi oleh karenanya kita ikuti saja aturan yang sudah disampaikan. Pulang lagi Ibu Nurhayati Pegah. Menurut Lun perhatikan yang sampaikan, yang paling utama yang kehadiran. Kemudian kok kejut, sangat memaklumi karena kita sudah beragam usia, apalagi masyarakat di atas 50 yang kagak maklumi. Tapi yang sudah kehadiran pun hanya menjadi masalah. Ilur hanya Lun sampaikan sebagai kenutuakan di kelompok supaya